Telepon Putin, Xi Jinping tegaskan Cina dukung Rusia. Presiden Cina Xi Jinping menegaskan dukungannya untuk Rusia. Cina akan tetap mendukung Rusia pada masalah kedaulatan dan keamanan. Hal tersebut disampaikan Xi kepada mitranya Vladimir Putin pada hari Rabu 15 Juni 2022 melalui panggilan telepon. Xi menegaskan dukungannya meskipun ada reaksi global terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari CNN, menurut Kementerian Luar Negeri, Cina, Xi juga berjanji untuk memperdalam koordinasi strategis antara kedua negara. Laporan terpisah dari Kremlin mengatakan kedua pemimpin menekankan hubungan negara mereka berada pada titik tertinggi sepanjang masa dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk secara konsisten memperdalam kemitraan komprehensif. Panggilan itu merupakan kedua kalinya Xi pada Putin berbicara sejak Rusia menginvasi Ukraina. Mereka terakhir berbicara hanya beberapa hari setelah Moskow meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus. Cina juga telah menahan diri untuk tidak menyebut tindakan Rusia sebagai invasi dan telah berjalan baik dalam masalah ini. Ia telah menggambarkan dirinya sebagai menyerukan perdamaian dan menegakkan tatanan global, sementara menolak untuk mencela tindakan Rusia. Cina juga menggunakan aparat media pemerintahan untuk meniru garis Kremlin yang menyalahkan AS dan NATO atas krisis tersebut. Selama panggilan pada hari Rabu, Xi menekankan Cina selalu secara independen menilai situasi di Ukraina dan menyerukan semua pihak untuk mendorong penyelesaian yang tepat pada krisis Ukraina. Cina bersedia untuk terus memainkan perannya dalam mempromosikan solusi yang tepat di Ukraina. Ringkasan panggilan Rusia mengambil posisi ini selangkah lebih maju. Kurangnya kecaman Cina atas perang Rusia di Ukraina telah semakin mempertegang hubungan Beijing dengan AS dan sekutunya. Para pejabat AS telah berulang kali meminta negara-negara untuk mengutuk tindakan Rusia dan memperingatkan rekan-rekan Cina mereka agar tidak membantu Moskow. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pengiriman senjata baru senilai 14,7 triliun rupiah untuk Ukraina pada Rabu 15 Juni 2022. Menurut sumber yang mengetahui paket bantuan termasuk dalam sistem roket anti kapal, roket artileri dan peluru untuk Howitzer. Biden memberitahukan pengiriman senjata tersebut kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky melalui panggilan telepon. Biden juga mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar 225 juta US dollar untuk membantu orang-orang di Ukraina. AS menyediakan air minum yang aman, pasokan medis dan perawatan kesehatan penting, makanan, tempat tinggal dan uang tunai untuk keluarga guna membeli barang-barang penting. Paket bantuan yang datang saat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan sekutu di Brussels dapat dibagi menjadi dua kategori: transfer barang pertahanan terlebih dari stok AS dan senjata lain yang didanai oleh insentif bantuan keamanan Ukraina, sebuah program terpisah yang disahkan secara Kongres. Tiga sumber yang mengetahui rinciannya mengatakan bahwa satu paket sekitar 350 juta US dollar diharapkan mencakup lebih banyak roket untuk Multi-Launch Rocket System atau MLRS yang dikirim ke Ukraina dan peluru artileri untuk Howitzer M777 dan suku cadang. Paket kedua diperkirakan berjumlah lebih dari 650 juta US dollar dan ditandai menggunakan USAI, dapat mencakup peluru rudal anti kapal Harpoon berbasis darat, radio aman, penglihatan malam dan pelatihan. Ukraina juga mendesak Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk pengiriman cepat senjata dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur. Alexandra Ustinova, seorang anggota parlemen Ukraina, mengatakan kepada wartawan di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dana Marshall Jerman. Pada bulan Mei, pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk memberikan sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 Ukraina setelah menerima jaminan dari Kiev bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk mencapai target dalam wilayah Rusia. Biden memperlakukan syarat itu untuk mencoba menghindari eskalasi perang Ukraina. Artileri roket dalam paket bantuan ini akan memiliki jangkauan yang sama dengan pengiriman roket AS sebelumnya dan akan didanai menggunakan otoritas penarikan presiden atau PDA, di mana presiden dapat mengizinkan transfer barang dari layanan dari stok AS tanpa persetujuan Kongres sebagai tanggapan atas keadaan darurat, kata salah satu sumber. Untuk yang pertama, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim peluncur Harpoon berbasis darat.